Tabur-kaburan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum banyak praktisi meledak menjadi kabut darah di udara. Bahkan Lindong sedikit terkena mental saat ia merasakan aura yang mengerikan ini semakin dekat. Sementara Lindong sedikit terkena mental, kelompok di depannya tiba-tiba berhenti dan mereka dengan cepat terbang dari harta jiwa besar ke gunung sebelum mereka menyerang pilar demi pilar kekuatan Yuan dan segera celah dalam ruang terkoyak di atas gunung. Tidak lama, Lin Langtian, klan Wang dan para praktisi sekte boneka membuka celah dan berteriak ura ketika anggota paksi besar dengan cepat memasuki celah ruang di atas gunung. Namun saat kejadian ini berlangsung, hal biadab tiba-tiba terjadi. Ketika anggota paksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras kepada praktisi dan sekte lemah dan bahkan menggunakan kekuatan Yuan untuk membentuk penghalang di depan gunung mencegah mereka lewat. Jelas saja, tindakan biadab ini tidak diragukan lagi memicu kemarahan beberapa praktisi di belakang. Meskipun demikian, mereka tidak peduli dengan tindakan biadab kelompok besar ini dan langsung menyerang celah di luar ruang. Namun pada akhirnya, mereka masih kalah saing oleh beberapa praktisi dari 4 klan besar ini. Xiaoyan juga berhenti di depan gunung dan wajah Lindong berubah suram saat ia melihat tindakan orang-orang ini. Di lain sisi, Lin Ge kebetulan berada di gunung dan ia segera melihat Lindong saat berteriak kepada Lin Langtian untuk membiarkan Lindong masuk. Namun demikian, Lin Langtian be aja saat ia mendengar teriakan Lin Ge dan sebaliknya, tatapannya berkedip ketika telapak tangannya yang berisi kekuatan mengenai tubuh Lin Ge dan mendorongnya ke celah ruang. Bahkan tindakan yang dilakukan Lin Langtian ini kepada Lindong membuat Wang Tong dan Teng Li tertawa santuy. Saat ini, celah di ruang ini sedang distabilkan oleh Lin Langtian, klan Wang dan praktisi sekte boneka. Paksi lain sudah memasuki celah. Karenanya, pilihan membiarkan Lindong masuk atau tidak jatuh di tangan mereka bertiga. Lin Langtian melirik Lindong dan menunjukkan gestur mengejek sebelum ia mengeluarkan tawa. Dan segera, tubuhnya berbalik dan bermaksud memasuki celah di ruang ini. Namun tepat saat Lin Langtian berbalik dan hendak memasuki celah di ruang ini, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung. Dengan cepat, tangan tulang abu-abu mengulurkan tangannya dari dalam dan meraih ke bawah sebelum kekuatan hisap muncul dan tas Qian Kun terbang keluar dari tangan Lin Langtian. Saat ia melihat tas Qian Kunnya terbang keluar, ekspresi Lin Langtian langsung berubah. Bahkan kejadian ini juga menyebabkan Lindong terkejut sesaat dan tatapannya berkedip saat ia tiba-tiba meraih dan langsung mencegat tas Qian Kun Lin Langtian yang terbang ke arahnya. Melihat tas Qian Kunnya mendarat di tangan Lindong, wajah Lin Langtian menunjukkan kemarahan. Ia juga berteriak kepada Lindong untuk menyerahkan tas Qian Kunnya. Namun demikian, Lindong mengejeknya dan tidak memberi sedikit pun wajah. Bahkan ia menyuruh Lin Langtian untuk keluar dari ruang itu dan mengambil sendiri tas Qian Kunnya. Melihat ini, niat baku hantam muncul di mata Lin Langtian. Ia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya dan ingin segera menghabisi Lindong. Meskipun demikian, Wang Tong yang ada di sampingnya segera berteriak saat ia menyuruh Lin Langtian untuk tidak keluar dari tempat ini. Bahkan jika ia nekat keluar, ia beserta Teng Li akan menutup celah ini dan meninggalkannya di tempat ini. Saat mendengar teriakan Wang Tong, Lin Langtian menjadi sedikit lebih tenang. Ia melihat sosok misterius jauh menyerbu di belakang dan ketakutan juga muncul di wajahnya. Beberapa saat, ia menatap Lindong saat ia melemparkan sebuah tantangan untuk baku hantam di pertemuan klan tahun depan. Mendengar tantangan Lin Langtian, Lindong tidak gentar sedikit pun. Bahkan ia tidak sabar untuk menghabisi Lin Langtian di pertemuan itu. Menyadari hal tersebut, Lin Langtian menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung berbalik dan terjun ke celah ruang. Bahkan tindakan Lin Langtian ini diiringi dengan tawa psikopat Teng Li dan Wang Tong. Setelah melihat kejadian ini, Martin langsung mengutuk dengan amarah. Bahkan ketika para praktisi di sekitarnya melihat celah itu menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan. Tetapi setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri ke pintu keluar lainnya. Lindong dengan ganas menatap tempat Lin Langtian, Wang Tong, dan yang lainnya menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya ketika kekuatan mental dengan cepat menyerbunya. Dan segera, ekspresinya berubah agak senang karena ia menemukan bahwa tas Qian Kun Lin Langtian sebenarnya penuh dengan pil nirvana. Tidak lama, Martin akhirnya mengetahui sebab dan akibat Lin Langtian dikejar kerangka misterius itu karena pil nirvana ini. Bahkan ia memberitahu Lindong bahwa ia kemungkinan akan dikejar kerangka misterius itu karena pil nirvana ini berada di tangannya.
Mendengar info yang diberikan Martin, senyum ceria yang baru saja terbentuk di wajah Lindong perlahan menghilang dan segera ia tiba-tiba menepuk Xiaoyan saat ia menyuruhnya untuk dengan cepat lari. Saat teriakan Lindong terdengar, Xiaoyan segera menyebarkan darahnya dan sayap petir berubah menjadi sambaran petir saat ia dengan cepat terbang. Sementara Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk kabur, aura kerangka misterius di belakang mereka mengunci Lindong dan segera gelombang kepanikan menyebar di wajahnya. Saat Lindong kabur untuk hidupnya, ia bertemu banyak praktisi dengan tujuan yang sama, namun kecepatan mereka jauh lebih rendah dari Xiaoyan dan mereka kebetulan berada di jalur yang sama dengan Lindong. Dan beberapa saat Lindong melewati mereka, kabut darah segera muncul di belakang mereka dan para praktisi ini meledak menjadi kabut darah. Melihat kejadian ini, Martin duduk di bahu Lindong dan melihat kembali kerangka misterius di belakang mereka yang semakin dekat. Ia juga dengan panik menyuruh Lindong untuk terus bertahan karena mereka akan mencapai pintu keluar berikutnya. Lindong segera menggerutu setelah perintah dari Martin. Ia juga tahu hidup mereka saat ini bergantung pada Xiaoyan. Namun tidak lama kemudian, seolah mengerti desakan Lindong dan Martin, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisi darah tumbuh menutupi sayap petir dalam sekejap mata sehingga area sayap meningkat secara cepat. Dan pada saat genting ini, tampaknya Xiaoyan memperbaiki kekuatan darah kelelawar naga. Tidak lama, sayap darah yang sangat besar menyebar dan dengan kekuatan yang kuat, angin kencang terbentuk di bawah sayap dan kecepatan terbang Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Bahkan kecepatan Xiaoyan ini membuat Lindong terkejut tapi ia merasa senang. Di bawah kecepatan terbang tingkat tinggi Xiaoyan, beberapa saat kemudian, pusaran energi besar muncul di dataran terdekat dan itu adalah jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Melihat ini, kegirangan muncul di wajah Lindong. Dengan teriakannya, sayap darah Xiaoyan bergetar membawa angin kencang saat ia langsung melesat menuju pusaran energi. Namun tidak lama, saat Xiaoyan hendak memasuki pusaran itu, suara mengerikan dan aneh sepertinya meledak dari badai di belakang mereka. Kekuatan Yuan Tanah langsung muncul dan dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi sebelum benar-benar bersatu menjadi dinding kekuatan Yuan yang langsung menyelimuti pusaran energi. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika menatap blokade kekuatan Yuan di hadapannya. Bahkan wajah Lindong langsung berubah panik saat ini dan ia perlahan-lahan menoleh hanya untuk melihat badai dahsyat turun ke dataran. Dan tidak lama, tanah perlahan retak ketika kerangka abu-abu menginjak badai perlahan melayang keluar dari awan hitam dan tangan tulang menyebar sebagai aura kematian yang perlahan berkumpul. Beberapa saat kemudian, kerangka misterius perlahan mengambang tidak jauh dari Lindong. Bahkan Lindong segera menelan ludah saat ia menatap kerangka misterius mengerikan ini yang ada di hadapannya. Xiaoyan juga merasakan betapa mengerikannya kerangka ini dan segera ia melepaskan raungan rendah dan sayap darah di tubuhnya sedikit meningkat membentuk tameng pelindung saat menjaga Lindong di belakangnya. Beberapa saat, Lindong menanyakan kepada Martin yang ada di bahunya hal apa yang akan mereka lakukan sekarang. Martin pun menjawab agar melemparkan tas Qian Kun itu kepada kerangka misterius itu. Ini menyebabkan Lindong merasa marah dan tangannya segera memegang tombak surgawi kuno. Ia juga berpikir jika ia menyerahkan tas Qian Kun ini, kemungkinan kerangka misterius itu masih mengejarnya sehingga ia tidak berencana untuk menempatkan harapannya pada Martin. Beberapa saat, pandangnya terfokus pada kerangka misterius itu yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Yuan yang mengerikan. Kerangka misterius itu berdiri di atas badai, sementara matanya memunculkan cahaya merah. Suara yang mengerikan perlahan menyebar dari mulutnya saat ia mengatakan akan menghabisi Lindong. Tidak lama, saat suara mengerikannya terdengar, kerangka misterius itu tiba-tiba mengulurkan tangan abu-abunya dan dengan cepat, kekuatan Yuan dari tanah berteriak dan langsung bersatu menjadi tangan tulang kekuatan Yuan yang besar di udara. Tangan tulang itu menampar ke bawah, langsung meledak di udara dan segera menghantam Lindong dengan keras. Dalam menghadapi serangan ini, kepucatan muncul di wajah Lindong dan saat berikutnya, cahaya sengit tiba-tiba berkedip di matanya karena ia tidak punya pilihan selain baku hantam. Lindong kemudian berteriak dan segera tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat mengerikan berturut-turut.
Saat segel berubah, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai mendidih begitu banyak, sehingga kekuatan Yuan tanah juga memberikan tanda-tanda ditarik. Tidak lama, gelombang kekuatan Yuan dari tanah anehnya berkumpul di sekitar Lindong saat mengeluarkan aura yang kuat. Bahkan kekuatan Yuan menyembur keluar dan membentuk jari hitam besar saat tatapan ganas muncul di matanya saat ia melangkah maju dan melesat ke langit. Saat Lindong melesat maju, angin kencang di langit tampaknya menjadi sunyi pada saat ini, dan awan hitam yang mengepul dengan cepat terkoyak. Kekuatan Yuan berkumpul di jari hitam saat memotong langit seperti meteor dan dengan kejam melesat ke arah kerangka misterius. Jari pengurung ganjaran besar surgawi memang sangat kuat, dan pada saat ini tanah di wilayah ini langsung bergetar, dan segera awan hitam dan angin kencang di langit praktis sepenuhnya dilenyapkan dalam sekejap. Di dalam badai kekuatan Yuan, telapak tangan tulang, kerangka misterius, dan jari hitam besar Lindong dengan panik melepaskan energi dan badai yang mengerikan, dan pada akhirnya mereka berdua meledak dengan ledakan besar. Saat ini Lindong benar-benar bisa mengandalkan kekuatan tahap penciptaan Qi untuk secara paksa menahan pukulan kerangka misterius yang mengerikan ini. Namun demikian, meskipun ia menahan serangan ini, ekspresinya langsung berubah pucat. Seteguk darah segar juga dimuntahkan dari mulutnya, dan bahkan jejak darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah memuntahkan seteguk darah, Lindong terhuyung mundur sebelum sosoknya agak menyesal. Ia juga menyeka darah dari sudut mulutnya saat ia merasakan luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa. Tidak lama, cahaya merah berkedip di mata kerangka misterius itu saat suara kemarahannya perlahan terdengar. Dan segera, sebuah telapak tangan muncul di langit saat kekuatan Yuan yang mengerikan sekali lagi muncul di atas kepalanya. Beberapa saat, 10 telapak tangan tulang yang sangat besar yang bahkan lebih besar dari sebelumnya terbentuk sebelum dengan kejam menghantam Lindong.